Apa yang akan kamu lakukan jika setiap hari terasa seperti pertempuran yang tak pernah usai? Sebuah perang melawan dirimu sendiri, antara harapan dan kebiasaan buruk yang menghancurkan. Inilah kisah Rehan, seorang pemuda muslim yang terjebak dalam siklus yang mungkin juga kamu kenali. Rehan, seorang pemuda muslim berusia 20 tahun, tinggal di New York. Malam itu, sekitar pukul 3 pagi, ia masih menatap ponselnya. Matanya terbuka lebar, mencari sesuatu yang sulit dijelaskan. Kamarnya bercerita banyak, pakaian berserakan, debu menutupi perabotan, dan sarang laba-laba di sudut dinding. Pukul 5 pagi, suara adzan subuh bergema, burung-burung mulai berkicau, dan matahari malu-malu muncul. Tapi Rehan, ia masih tenggelam dalam gelap, mematikan semua alarmnya, dan kembali terlelap. Ketika akhirnya bangun pukul 11 pagi, perasaan bersalah langsung menyergap. Ia melihat pesan ibunya. Nak, semoga kamu baik-baik saja. Jangan lupa salat subuh. Tapi waktu subuh sudah berlalu. Seperti biasa, ia bergumam. Besok aku akan berubah, insya Allah. Rehan berusaha fokus belajar untuk ujian kedokterannya. Buku-buku terbuka di meja, tapi ponselnya terus memanggil. Hanya sebentar, pikirnya. Namun, menit berubah menjadi jam. Ia terjebak menggulir video tanpa akhir, hingga akhirnya sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan hari lagi. Waktu maghrib tiba. Dengan rasa bersalah, Rehan mendekati sajadahnya. Tapi suara notifikasi membuatnya berpikir, 1 episode saja, lalu aku sholat. 3 episode berlalu, dan sholat dilakukan dengan terburu-buru, tanpa makna. Saat makan malam, keluarganya tampak bahagia. Sarah, adik perempuannya, berbagi cerita tentang pelajaran Al-Quran. Ayahnya antusias membahas program di masjid. Tapi Rehan, ia hanya mendorong makanannya dan tenggelam dalam layar ponselnya, membuat ibunya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Tengah malam tiba. Rehan merasa hampa, mencoba mengisi kekosongan itu dengan menonton video. 1 klik mengarah ke klik lainnya, hingga rasa malu dan benci pada diri sendiri muncul. Ia duduk di depan cermin, melihat betapa lelahnya dirinya, bukan hanya fisik, tapi juga jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia menangis di atas sajadah. Ya Allah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong aku. Malam itu, ia bermimpi berada di depan Ka'bah. Seorang lelaki tua dengan cahaya, di wajahnya memberikan nasihat. Bukan ponselmu yang menyakitimu, tapi jarakmu dari Allah. Keesokan paginya, Rehan merasa lebih baik. Ia sholat subuh di masjid dengan semangat baru. Tapi motivasi itu hanya sementara. Tak lama setelah kembali ke rumah, ia kembali ke kebiasaan lamanya. Ponsel menjadi musuh sekaligus pelariannya. Rasa bersalah kembali menyerang. Rehan mengambil jurnalnya. Mengapa aku terus seperti ini? Ia menulis apa yang ia rasakan, mencoba memahami. Ia teringat nasihat lelaki dalam mimpinya. Setanlah yang membuatmu terjebak, tapi kamu bisa melawannya. Ia memutuskan untuk mulai fokus pada kehadiran Allah. Ketika aku sadar Allah mengawasi, aku bisa memilih dengan lebih baik. Ia menulis rencana kecil. Membaca Al-Quran setiap pagi, mengurangi waktu di media sosial, dan lebih banyak berbicara dengan keluarganya. Hari itu, ponselnya menyala kembali. Jari-jarinya hampir mengetuk ikon media sosial. Tapi, ia berhenti. Hanya karena aku menginginkannya, bukan berarti itu baik untukku. Ia memilih untuk membaca Al-Quran. Perlahan tapi pasti mengubah kebiasaannya. Kisah Rehan adalah pengingat bagi kita semua. Perjuangan melawan kebiasaan buruk bukanlah tentang kekuatan super, tapi tentang memilih. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisinya? Tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini hadir untukmu.